Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat Beruang Madu Institute dimanapun dan kapanpun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali hadir dalam program Bincang Mingguan Inspiratif. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan lagi ngetren ya di tahun 2021 ini, yang tentunya ini mudah-mudahan menjadi bahan informasi dan edukasi buat rekan-rekan atau sahabat semuanya. Dan seperti biasa sebelum kita akan berbincang, kami menyampaikan kepada seluruh sahabat semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Semoga dengan mematuhi protokol kesehatan ini, kita semua dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, Pak, tema kita pada hari ini adalah tentang energi terbarukan. Ini adalah satu tema yang lagi viral ya di tahun 2021 ini, dan sebenarnya tema ini juga sudah diangkat di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di luar negeri, di Amerika, di Eropa, bahkan di negara-negara Asia yang sudah sangat maju dalam hal teknologi, tema ini menjadi sangat relevan sekali untuk menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Sehingga ini juga menjadi satu hal yang perlu kita ketahui bersama, terutama di negeri kita tercinta Indonesia. Dan mudah-mudahan perbincangan kita pada sore hari ini memberikan informasi dan edukasi yang mumpuni kepada sahabat sekalian. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya akan dibersamai oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bang Joko Setiawan, ya, beliau adalah Community Development Officer PT Pertamina DPP Uspinggan Group, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Saya akan mengajak beliau untuk bergabung. Dan yang kedua kemudian ada Bang Suwardi. Beliau adalah manajer perencanaan sistem ya di PLN UP3 Kalimantan Utara. Dan alhamdulillah nanti para praktisi dan sekaligus orang yang bergelut di bidang energi terbarukan ini akan memberikan ya sedikit cerita dan pengalamannya terkait tentang bagaimana energi dan terbarukan ini ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak sekali dan juga memiliki dampak jangka panjang. Tentunya ini menjadi satu hal yang menjadi harapan kita semua agar masa depan Indonesia semakin cerah dengan adanya energi terbarukan ini. Mudah-mudahan seluruh hajat buat orang banyak itu akan semakin maksimal terpenuhi. Baik, saya akan mengajak bergabung pertama Bang Joko Setiawan, sekaligus juga mengajak bergabung Bang Suwardi, para narasumber kita untuk bergabung bersama kita. Kepada sahabat yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan kita hari ini menjadi diskusi yang menarik buat kita semua. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terdengar suara kita semua nih ya Bang ya. Terdengar. Iya, kayaknya menggema nih suara saya. Iya. Terdengar menggema nggak? Enggak Bang, aman aja Bang. Iya, menggema. Menggema ya. Iya nih, mungkin karena ini ya Bang Jo mungkin ada headset kali. Headset oke. Bentar.
Sepertinya headsetnya sih rusak nih. Kita coba dulu. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja, kita lanjutkan. Tapi aman aja ya, suara saya nggak terlalu menggema ya, Bang Suwardi. Aman aja bang, aman. Oke, siap-siap. Oh iya, suaranya Bang Jo nggak kedengaran. Oke, nggak apa-apa Bang Jo, seperti tadi aja. Suaranya masuk di headset, tapi suara mikrofonnya kayaknya nggak bisa. Jadi mungkin nanti pas saya ngomong, mungkin saya copot headsetnya, tapi waktu yang lain ngomong, saya pasang headset nggak apa-apa. Oke, siap-siap, aman. Baik, alhamdulillah sahabat Beruang Madu Institute sekalian, kita sudah dibersamai oleh dua narasumber kita, yaitu Bang Joko Setiawan dari PT Pertamina DPPU Spinggan Group dan Bang Suwardi dari PLN UP3 Kalimantan Utara. Nih, alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Joko dan Bang Suwardi? Bang Joko dulu deh saya tanya. Gimana Bang Joko, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini suasana masih WFH. Oh iya. Ya karena Minggu lalu terutama dan di minggu balik depan WFH. benar termasuk yang 75% WFH ya Bang. Siap. Sekeluarga sehat semua ya Bang ya? Alhamdulillah, karena kita selalu insya Allah jaga protokol kesehatan lah ya. Kalau nggak yang penting kita nggak keluar. Kalau memang harus keluar ya harus memakai masker, tidak banyak berinteraksi dengan orang dan lain-lain. Alhamdulillah selama setahun terakhir pandemi kami sehat semua. Alhamdulillah, semoga selalu sehat semuanya. Amin. Sekarang Bang Suwardi nih, alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Suwardi? Baik Bang Dodo, alhamdulillah di sini juga memang pandemi di Tarakan sekarang nih sangat makin besar ya, seperti di Balikpapan juga makin merah di sini. Tapi alhamdulillah kita tetap mematuhi protokol yang ada, jadinya kita harus memang sih kita nggak ada WFH, tetap kerja 24 jam untuk melayani masyarakat. Tapi memang dengan menggunakan protokol-protokol yang sudah diperintah lakukan itu Pak. Mungkin itu Pak Bang Dodo. Siap. Baik, mengawali diskusi kita pada sore hari ini, Bang Joko dan Bang Suwardi, kita lihat di berbagai media sosial, juga di media cetak, media elektronik, bahkan terpampang di berbagai tempat tentang tema kita pada saat ini, yaitu energi terbarukan. Ini sebagai masyarakat, saya ingin bertanya nih, sebenarnya energi terbarukan ini apa sih ya? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan dulu untuk Bang Jo nih. Mungkin boleh Bang Jo bercerita. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya sapa semuanya dulu ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodo, selaku host, Bang Suwardi, salam kenal dari Tarakan ya, saya di Balikpapan. Terkait dengan energi terbarukan, ini memang isu yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena kita tahu terjadinya banyak bencana, itu adalah salah satunya karena adanya perubahan iklim yang ekstrem, dan perubahan iklim itu erat kaitannya dikaitkan dengan adanya penggunaan teknologi penggunaan energi fosil yang berlebihan. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mencari solusi itu? Maka kita sebut dengan adanya energi terbarukan. Energi terbarukan ini secara mudahnya gitu ya, kita artikan sebagai sumber energi yang dapat dipulihkan secara cepat, secara alami, dan prosesnya itu berkelanjutan. Nah, ketika definisi itu yang kita pakai untuk menerjemahkan energi terbarukan, maka energi fosil dan juga nuklir itu tidak termasuk di dalamnya. Karena kita tahu fosil dan nuklir itu adalah energi yang sumbernya tidak terbarukan, dia terbentuk dalam waktu yang sangat panjang, jutaan tahun, dan tidak mungkin akan muncul lagi dalam waktu singkat gitu.
jutaan tahun itu umur manusia kan cuma kurang dari 100 tahun. Jadi itulah mengapa kita perlu energi terbarukan. Nah, jenis-jenis energi terbarukan ini salah satunya kita bisa sebut energi tenaga surya atau sinar matahari. Kemudian juga energi panas bumi. Kemudian juga tenaga angin atau bayu, tenaga air, dan yang terakhir adalah bioenergi. Bioenergi ini terdiri dari 3, yakni biomasa, kemudian biofuel atau biodiesel, dan juga biogas. Nah, jadi beberapa hal itu yang sumbernya ada di sekitar kita dan bisa kita perbarui secara cepat, karena memang semuanya ada dengan mudah kita dapatkan atau kita ciptakan kembali, seperti itu. Bang, kurang lebihnya singkatnya lah terkait energi terbarukan. Siap. Tadi disampaikan juga tuh sama Bang Jo tentang energi yang tak terbarukan seperti energi dan nuklir ya. Kalau saya tidak salah perhatikan, ini berarti yang dimaksud adalah minyak gitu ya, kemudian batu bara dan nuklir itu sendiri ya. Dalam hal ini bahannya adalah dari uranium misalnya gitu ya. Ya benar. Jadi kalau misalnya tadi Bang Jo cerita bagaimana keadaan atau fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, dalam hal ini kita bicara tentang musibah bencana alam gitu ya Bang Jo ya. Kaitannya dengan itu juga ya Bang Jo ya. Betul. Benar, iya. Contohnya misalnya yang terjadi saat ini di Kalimantan Selatan mungkin ya Bang Jo ya. Itu adalah salah satu efek atau dampak yang dihasilkan dengan adanya eksploitasi terkait tentang energi fosil tadi. Dalam hal ini mungkin lebih khususnya lagi batu bara ya Bang Jo ya. Oke, siap. Ya, berarti memang kalau kita lihat ini menjadi satu solusi buat kita semua bahwa energi terbarukan menjadi alternatif untuk masa depan gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini kondisinya berarti energi ini sangat penting banget nih. Nah, kalau menurut Bang Suwardi, mengapa energi yang terbarukan ini menjadi sangat penting? Emangnya nanti bisa dipakai buat apa? Tadi Bang Suwardi mungkin bisa cerita. Baik Bang Dodo, terima kasih atas waktunya diundang oleh Beruang Madu ya. Salam kenal kepada Bang Jo. Kita bisa sharing di sini terkait EBT ya. Jadi kenapa EBT itu penting sekali ya Bang Dodo? Karena sisa cadangan ya, di cadangan minyak itu aja kita hanya sisa 9,5 tahun untuk minyak bumi. Sedangkan batu bara itu paling lama cadangannya 20 tahun itu sudah habis di Indonesia sendiri. Nah, kenapa EBT itu harus kita kembangkan dari sekarang? Karena banyaknya potensi di kepulauan Indonesia ini banyak yang belum digunakan. Contohnya tadi ya seperti tenaga angin, ya kan, surya, terusnya gelombang air laut ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri aja saat ini PLN memang ada rencana program bahwa di tahun 2025 ini kita harus ada program pemerintahan ini 25% menggunakan energi baru terbarukan. Nah, terakhir di tahun 2009 kemarin PLN sudah menggunakan hampir 7.400 megawatt penggunaan EBT Bang Dodo. Jadi sumber utama itu yang kita gunakan 12% itu adalah pembangkit tenaga air sebanyak 4.700 mega, terusnya PLTP pembangkit tenaga panas bumi sebanyak 2.000 mega MW, tenaga surya 58 mega MW, terusnya tenaga angin dan tenaga biomasa. Jadi kita PLN memang sudah ada program kedepannya untuk penggunaan energi baru terbarukan untuk menggantikan bahan-bahan fosil ya yang berefek pada lingkungan, karena isu dunia ini adalah pemanasan global. Jadinya di Indonesia ini diarahkan di tahun 2025 pemerintah minta bahwa pembangkit yang digunakan PLN itu harus 25% dari penggunaan seluruhan Bang Dodo.
Jadi saat ini Indonesia ini mengarah ke energi yang terbarukan. Memang saat ini dominasi penggunaan minyak bumi dan batu bara sangat dominan dalam pembangkit energi kita di Indonesia, Bang Dodo. Mungkin itu Bang Hmm. Dodo untuk penyampaian awalnya seperti itu. Oke, kebutuhan listrik di itu setahun ya Bang Suwardi ya. Tadi Betul Bang Dodo. kalau Mm-mm. setahun berarti lebih kalau 7.400 megawatt itu 12% ya kurang lebih 80 ribuan ya setahun ya. Betul Bang Dodo. Betul Bang Dodo. Oh, itu untuk wilayah Kalteng saja. Bukan, itu untuk se-Indonesia, kapasitas Oh, pembangkit ya, oke. PLN yang kita gunakan se-Indonesia, Bang Dodo. Oke, siap, siap. Ini data yang disampaikan Bang Suwardi ini bisa menjadi referensi nih buat kita nih sahabat sekalian terkait tentang bagaimana pemerintah saat ini mengupayakan gitu ya bergerak ke arah bagaimana memanfaatkan energi terbarukan ini sebagai sumber energi yang nantinya akan mendorong perekonomian kita ya Bang Suwardi dan Bang Joko. Betul, Bang Dodo. Terkait ini nih Bang Suwardi, kalau boleh tahu nih sedikit terkait tentang proses bisnis PLN dalam apa ya, dalam me- memanfaatkan energi terbarukan ini sebenarnya sudah hanya tarafnya hanya memanfaatkan atau memang turut ikut apa ya produksi gitu atau gimana ya? Boleh diceritakan sedikit Bang Suwardi? Iya, terima kasih Bang Dodo. Memang kalau di PLN sendiri, kita sebagai operator dari pemerintah ya Pak ya, jadi kita yang mendevelop, kita yang membangun, nah terus digunakan untuk pembangkit listrik PLN sendiri. Memang Oh, tetap kita join dengan investor-investor dari luar negeri ya, untuk membangun investasi-investasi untuk di daerah-daerah yang berpotensi untuk menghasilkan energi baru terbarukan ini, Bang Dodo. Jadi memang PLN juga nggak hanya sendiri ya, dengan stakeholder baik pemerintah maupun swasta, kita berkolaborasi terkait energi yang baru ini. Jadi nggak bisa PLN sendiri. Jadi PLN hanya ibaratnya nggak hanya operator, tapi juga tetap membangun dengan kapasitas yang diberikan oleh pemerintah, Bang Dodo. oke, oke. Berarti ada upaya mandiri juga dari PLN untuk melakukan pengembangan terkait tentang pemanfaatan energi terbarukan ini ya. Betul, Bang Dodo. Boleh boleh cerita sedikit nggak Bang Suwardi? Kalau nggak salah saya pernah apa ya membaca sebuah data gitu ya terkait tentang energi terbarukan ini yang apa saja yang sudah digunakan energi terbarukan apa saja yang udah digunakan terutama mungkin di wilayah kita ya di Kalimantan gitu. Baik. Kalau di Kalimantan, Bang Dodo, memang energi ini baru sebatas penggunaan solar cell, Bang Dodo, untuk daerah-daerah desa terpencil, Bang Dodo. Jadi untuk mengurangi investasi yang besar terkait pembangunan jaringan. Jadi memang contoh desa-desa di Long Ikis ya, Bang Dodo, ya di daerah Kabupaten Grogot, mereka sudah menggunakan sistem tata surya. Jadinya solar cell ibaratnya desa terpencil kita manfaatkan solar cell untuk melistriki desa yang agak terpencil. Tapi kalau memang sistemnya sudah grid, sudah terkoneksi, penggunaan EBT ini belum banyak di sistem grid kita di Kalimantan khususnya kan. Kita masih menggunakan PLTU. PLTU yang ada di Kilo 13 itu sumber utamanya masih menggunakan batu bara, Bang Dodo, dengan kapasitas 200 megawatt. Jadi untuk yang energi baru terbarukan di Kalimantan ini khususnya digunakan untuk desa-desa yang terpencil, Bang Dodo. Dia masih menggunakan PLTS tenaga surya untuk solar cell-nya. Tapi untuk air memang di Kalimantan belum ada penggunaan untuk pemanfaatan sungai-sungai atau bendungan belum ada, Bang Dodo. Kalau di Jawa sudah banyak sekali untuk penggunaan PLTA-nya. Mungkin itu, Bang Dodo. Oke, siap-siap. Ya, ini juga menjadi tantangan buat kita semua mungkin ya untuk mendorong apa namanya terberdayakannya energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Tentunya ini juga kalau bisa dibilang
membutuhkan biaya ya Bang Suwardi ya, karena kan pasti membutuhkan yang namanya teknologi untuk mengolah itu gitu kan, untuk mengolah energi itu kemudian menghasilkan energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu concern yang apa namanya, yang menjadi perhatian penting lah ya, terutama buat pemerintah dan juga para stakeholder terkait. Nah, kemudian saya kembali ke Bang Jo lagi nih, Bang Jo. Nah, terkait tadi tentang bagaimana upaya dari khususnya nih, mungkin kalau di Bang Jo kan saat ini aktif sebagai community development, meskipun mungkin kalau di community development officer ini kaitannya tidak secara teknis, tidak secara langsung mungkin ya, tetapi lebih banyak apa namanya, berhubungan dengan masyarakat ya, mensosialisasikan kebaikan-kebaikan atau program-program yang bagus dari PT Pertamina. Nah, kalau dari Bang sendiri, menurut Bang Joni, bagaimana upaya PT Pertamina untuk mendorong terwujudnya pemanfaatan atau apa ya, pengadaan energi terbarukan ini? Oke, baik Bang Dodo. Untuk apa namanya tadi menambah wawasan kita ya, bagaimana sebenarnya potensi besarnya energi terbarukan di Indonesia, itu saya ada sedikit data mungkin yang akan saya share. Ini dari data Kementerian ESDM. Jadi misalkan nih, potensi sumber energi terbarukan dari energi surya itu ada 207,8 gigawatt. Dan baru kita manfaatkan 0,07% saja. Baru cuma 0,07%, belum ada 1%. Nah itu kemudian, tadi 7.400 tadi ya. Jadinya cuma 7.400 megawatt tadi ya. Gigawatt hanya dimanfaatkan 150 megawatt saja. Jadi 0,07%. Kemudian dari geothermal misalkan itu ada 23,9 gigawatt untuk potensinya dan baru dimanfaatkan itu 2.130 megawatt saja, hanya 8,9%. Begitu juga dengan angin. Angin itu dengan potensi 60 gigawatt hanya 0,25% yang dimanfaatkan. Kemudian air 75 gigawatt hanya termanfaatkan 8% saja. Nah, jadi ini potensinya besar, tapi belum tergarap dengan optimal. Tentu dengan berbagai alasan barangkali ya, termasuk Pertamina sendiri secara perusahaan. Kita ini Pertamina kan bisnis utamanya adalah terkait dengan fosil dan gas ya. Di situ adalah energi tidak terbarukan. Kecuali yang geothermal itu energi terbarukan, Pertamina juga melakukan di situ. Tapi Pertamina sudah memulai memandang bisnis jangka panjang sehingga sudah membentuk subholding yang kita sebut NRI, Bang. NRI itu New and Renewable Energy. Nah, di sana kita ada PT Pertamina Power Indonesia yang secara khusus usahanya itu di bidang energi baru dan terbarukan. Itu proyek besar Pertamina ada di Karawang, Jawa Satu Power, kemudian ada di Bontang PT Badak, di situ areanya Badak, kemudian kita bangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan juga ada di Semangke. Semangke itu di situ kita bikin pembangkit listrik tenaga biogas. Tentu masih kecil juga, misalkan di Badak tuh kita baru 4 megawatt, kemudian di Semangke itu baru 2,4 megawatt, hanya kecil. Yang besar itu insya Allah nanti itu di Karawang, Jawa Satu Power, di situ 1.760 megawatt yang nanti hasil pengolahan energinya itu kan menjadi listrik ya, dan itu kita setor ke PLN, kita jual ke PLN, dan itu bisa menjadi sumber energi penerang untuk daerah Jawa Bali, kayak gitu. Itu Pertamina secara besarnya, kita sudah punya perusahaan khusus ya, PT khusus.
Kemudian bagaimana kaitannya dengan menyemarakkan penggunaan energi terbarukan di lingkungan grassroots, di daerah grassroots gitu ya, di masyarakat bawah. Nah, kami melalui program CSR, kita coba mulai di Balikpapan, itu mendorong kelompok ada di Balikpapan namanya Abadan ya. Kita dorong untuk concern terhadap mengolah sampah menjadi energi terbarukan. Salah satunya adalah limbah minyak jelantah, kemudian itu diolah dengan alat yang dibikin sendiri, dengan inovasi yang diinovasikan sendiri, kemudian sampai menjadi biodiesel, menjadi FAME. FAME itu singkatannya apa ya? Fatil acid, lupa lah. Tapi intinya itu biodiesel yang dia bisa menjadi substitusi solar dengan kapasitas tertentu. Iya, kalau Pertamina sendiri kan melalui amanah dari pemerintah, kita tuh menerapkan B30 dan trennya ini akan dinaikkan secara berkala ya, nanti B40, B50 dan sampai mungkin 100 seperti itu, tapi tentu dengan proses yang cukup panjang. Nah, biodiesel yang diciptakan atau dihasilkan oleh binaan CSR kami di Balikpapan ini, itu bisa kita mulai kita berikan kepada masyarakat binaan Pertamina juga yang lain, misalkan nelayan, dia kan pasti ketika melaut butuh mesin dieselnya butuh solar. Nah, solarnya nanti kita campur dengan biodiesel yang dihasilkan oleh binaan kami Abadan itu, kemudian ini bisa mengurangi pengeluaran dari pembelian solarnya. Yang kedua, ya karena energinya bersih, maka kita juga mendorong pengurangan adanya karbon dioksida yang keluar ke udara gitu, artinya energinya menjadi lebih bersih lah. Nah, itu yang kita lakukan di tingkat dasar. Kemudian kita juga dorong nih Abadan dengan inovasi mereka, kita dorong bisa menciptakan energi listrik juga, paling tidak bisa dimanfaatkan untuk lingkungan tempat dia berusaha dan juga masyarakat sekitar seperti jalan penerangan atau apa gitu. Nah, itu sedang dikembangkan di binaan CSR kami Abadan. Programnya kami sebut sebagai Pertamina Better. Better itu singkatan dari Balikpapan Energi Baru dan Terbarukan. Balikpapan Energi Terbarukan lah. Nah, ini jadi kita concern di situ programnya untuk mendorong penciptaan energi bersih yang juga tidak hanya sekedar menciptakan energi fokusnya, tapi mengurangi limbah-limbah yang ada. Apakah itu minyak jelantah, apakah itu nanti limbah organik, karena limbah organik itu nanti bisa kita olah menjadi karkol, Bang. Karkol itu jadi arang. Arang nanti bisa kita gunakan juga untuk mensuplai usaha-usaha yang membutuhkan pembakaran yang ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, luar biasa ya, benar-benar. Jadi memang kalau dilihat program yang baik ini harus terus didorong oleh seluruh pihak nih kalau bisa dibilang. Nah, sekarang mungkin saya kaitannya ke Bang Suwardi nih, terkait tentang apa ya, peran kan ya. Sebenarnya peran apa sih yang dibutuhkan untuk mendorong energi terbarukan ini, terutama dari kalangan masyarakat awam seperti saya gitu, Bang Suwardi. Kita membutuhkan apa nih gitu. Mungkin dengan mendorong program energi terbarukan ini kan kita butuh apa ya, sinergitas ya, seluruh pihak gitu ya. Mungkin Bang Suwardi bisa memberikan saran-saran gitu ya, terutama buat masyarakat awam. Baik Bang Dodo, terima kasih Bang Dodo. Jadi memang selain dukungan dari pemerintah pusat dan daerah Bang Dodo, masyarakat ini memang perlu diedukasi Bang Dodo. Jadinya dukungan dari stakeholder, dari kecamatan, kelurahan sampai ke pedesaan di paling bawah, masyarakat diberikan pengertian bahwa pentingnya energi baru terbarukan ini Bang Dodo. Jadi ketika ada pembangunan, ya kan biasanya tuh terkendala terkait lahan, perizinan dan segala macam ya. Itu sebenarnya yang paling berat bergesekan dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu kadang ketika lahannya digunakan untuk pembangkit baru, nggak mau dibebaskan lahannya, nah itu menjadi kendala Bang Dodo. Jadi memang gesekan ini yang bikin lama pembangunan jaringan. Jadi mungkin pembangunan
pembagiannya itu mudah. Cuman untuk mentransfer ke pelanggan-pelanggannya itu yang susah sebenarnya. Jadinya perlu semacam kekuatan atau ibaratnya pengertian dari masyarakat umumnya itu untuk memberikan kemudahan ketika kita membangun jaringan. Memang kita dari pemerintah desa itu dan kota ini atau pusat ini memberikan edukasi betapa pentingnya itu energi baru terbarukan dan disosialisasikan ke masyarakat agar energi yang kita bangun ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Jadi masyarakat itu bersedia lahannya digunakan dengan ganti rugi yang sepadan, itu kan memberikan kemudahan dalam penggunaan lahan dan segala macamnya. Jadinya memang pastikan ketika kita menggunakan energi baru terbarukan, contoh misalkan di sungai atau di aliran laut kan itu kan pasti menggunakan bersinggungan dengan keseharian masyarakat ya, nelayan mungkin terganggu ketika dia mencari ikannya gitu. Mungkin itu dibuat semacam edukasi dulu Bang Dodo, jadinya masyarakat paham betapa pentingnya. Jadi saling kerjasama, saling support baik stakeholder maupun operator kita sebagai PLN sebagai operator dengan masyarakat yang akan menikmati dari manfaat listrik itu Bang Dodo. Mungkin itu Bang Dodo. Siap-siap. Sebagai pengembang dari energi terbarukan ya, khususnya untuk menghasilkan energi listrik nih Bang Suwardi. Kalau menurut Bang Suwardi sendiri melihat perkembangannya, terkait energi terbarukan ini, bagaimana nih Bang Suwardi? Perkembangannya itu signifikankah atau memang sangat lambat sekali gitu? Kalau memang lambat ini kendala selain dari dukungan masyarakat mungkin yang kaitannya dengan tadi seperti yang Bang Fadli jelaskan, itu apa? Ya, kalau untuk pembangunan jaringan energi baru terbarukan ini Bang Dodo relatif kita mengalami percepatan Bang Dodo ya. Dibandingkan tahun-tahun di bawah 2010, kita bisa membangun jaringan itu hampir target 10.000 MW dalam waktu 5 tahun ya Bang Dodo. Jadinya memang dukungan dari pemerintah ini sangat baik ya, baik pembebasan pajak, pembebasan terkait bahan-bahan pembangunan jaringannya. Jadi memang dengan kecepatan ini kita bisa menghindari nanti kan kehabisan bahan bakar oil di 9 tahun ke depan ya Bang Dodo ya. Jadi memang PLN punya program dari pusat tahun 2025 itu kapasitas EBT kita ini sudah hampir harus 25.000 MW. Nah itu target yang sangat luar biasa sekali dari pemerintah. Makanya semua stakeholder baik swasta maupun pemerintah terus sama BUMN kita bersinergi untuk membangun jaringan energi baru terbarukan Bang Dodo. Seperti itu Bang Dodo. Oke, siap-siap. Selain tadi terkait tentang apa saja tadi itu ya yang dari PLN itu kan fokusnya pada solar cell gitu ya. Ada pengembangan ke energi terbarukan yang lain. Iya, untuk di Kalimantan Timur khususnya dan Utara, PLN saat ini sedang mengembangkan penggunaan limbah dari kayu dan cangkang sawit Bang Dodo. Jadi kan memang kita banyak potensi di sawit ya. Jadi di Kabupaten Pasir itu kita sudah mengembangkan pembangkit penggunaan dengan ampas dari sawit Bang Dodo. Kedepannya juga kita akan mengembangkan terkait penggunaan air Bang Dodo di daerah Kaltara ini. Potensinya juga sangat besar sekali ya, selain aliran sungai yang deras. Jadi kita bisa gunakan sebagai pembangkit untuk energi baru terbarukan. Nah untuk di Kaltim sendiri Bang Dodo saat ini penggunaan PLTD diesel kita sudah mulai berkurang Bang Dodo. Jadi dari sebelumnya hampir mendominasi 60%, sekarang sudah penggunaan sisa PLTD itu hanya 10% Bang Dodo. Jadi mulai bertahap untuk penggunaan energi baru terbarukan ini mulai digantikan dari untuk yang solar itu Bang Dodo. Mungkin itu Bang Dodo. Mantap. Wah, masa depannya insya Allah cerah banget ini ya. Yang penting kita sama-sama sinergi terus dan terus mensosialisasikan betapa pentingnya energi terbarukan ini ke seluruh
penjuru negeri di Indonesia ini. Mudah-mudahan semuanya bisa Amin. mendukung gitu ya. Luar biasa, ini menjadi alternatif energi di masa depan yang tentunya akan membuat bangsa kita semakin kuat ya, karena dengan ketahanan energinya otomatis akan mempengaruhi juga ketahanan yang lainnya gitu kan, ketahanan dalam hal ini ya ketahanan energi yang lain, listrik ya, kemudian kebutuhan dasar seperti air gitu ya, itu kan juga membutuhkan yang namanya pendistribusian, dan pendistribusian itu kan membutuhkan energi gitu. Otomatis juga nanti juga akan membentuk ketahanan perekonomian gitu. Nah, mudah-mudahan ini program yang harus didorong dan didukung oleh semua pihak. Baik, kita akan coba buka untuk sesi pertanyaan dari pemirsa. Kalau ada misalnya pemirsa yang ingin bertanya tentang tema kita pada sore hari ini, atau mungkin yang berkaitan dengan keseharian dari para narasumber nih, kalau kita lihat kan Bang Joko ini ada di Pertamina gitu ya, mungkin kaitannya nanti dengan kebutuhan BBM masyarakat gitu ya, atau mungkin ada sahabat yang bertanya kepada Bang Suwardi terkait tentang pelayanan listrik dan lain-lain. Kami persilahkan, kita mungkin akan coba buka sesinya setelah ini. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Nah, sambil menunggu mungkin pertanyaan dari para pemirsa nih terkait tentang listrik nih Bang Suwardi. Saat ini kan PLN saya lihat punya berbagai program ya untuk memudahkan pelayanan. Contohnya misalnya kemarin dirilis tahun berapa ya? Tahun lalu kalau nggak salah ya, itu dirilis PLN Mobile ya, dalam rangka untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kelistrikan. Baik itu misalnya mau nambah daya. Kalau saya lihat sih menunya banyak banget tuh, salah satunya itu. Tapi yang paling, kalau selama ini sih saya pakai untuk beli token, Pak Suwardi. Betul. Nah, terkait PLN Mobile ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Suwardi, sekaligus mungkin kita menjadi ini nih, karena ini nanti kan informasi, kemudian juga sosialisasi untuk kemudahan masyarakat mengakses layanan dari PLN ya. Dan ini kan nanti kita simpan di Instagram Bro Madu Institute, jadi bisa menjadi referensi juga masyarakat. Silakan Pak Bang Suwardi. Ya, makasih Bang Dodo. Ya, mungkin sedikit menginformasikan bahwa PLN mempunyai program baru Bang Dodo ke pelanggan semua se-Indonesia. Kita baru bisa meluncing kemarin PLN New Mobile. Kita bisa download di Play Store Bang Dodo. Nah, aplikasi ini sangat berguna sekali untuk pelanggan semua. Jadi pelanggan tuh bisa menyampaikan terkait keluhannya ketika mungkin padam listrik, di mana daerah mana. Itu se-Indonesia berlakunya ya. Tapi memang disesuaikan dengan ID pelanggan yang terdaftar di PLN Mobile. Misalkan di Kalimantan, ID-nya khusus ya untuk Kalimantan. Nanti ketika pelanggan ada keluhan, ada semacam komplain, atau ada laporan, ada kabel putus, atau apapun itu, mati lampu, bisa langsung dilaporkan lewat PLN Mobile. Nanti ada petugas yang datang untuk mengecek kondisi di masing-masing lingkungan gitu Bang Dodo. Nah, selain itu juga keuntungan PLN Mobile, masyarakat bisa mudah pasang baru, ataupun tambah daya, ataupun multiguna untuk pesta-pesta atau untuk acara pernikahan. Nah, itu bisa didaftarkan online melalui PLN Mobile. Jadi nggak perlu lewat calok lagi ya. Jadi pelanggan cukup lewat PLN Mobile langsung nanti terdaftar ke sistem PLN. Nanti ada petugas yang resmi menyampaikan rule-nya, persyaratannya akan diinformasikan di PLN Mobile tersebut Bang Dodo. Nah, selain itu juga PLN New Mobile ini bisa mengetahui penggunaan KWH kita dalam sebulan itu berapa kali kita penggunaan KWH-nya bisa kelihatan. Terusnya juga bisa mencatat meteran yang telah berjalan digunakan di rumah masing-masing pelanggan gitu Bang Dodo. Jadi memang PLN New Mobile ini adalah PLN program se-Indonesia ya Bang Dodo. Jadi memang kita
mengedukasi ke pelanggan supaya nanti ketika ada keperluan atau ada kebutuhan terkait kelistrikan bisa melalui aplikasi PLN New Mobile ini Bang Dodo. Gitu Bang Dodo. Oke, oke, luar biasa pengembangan atau inovasinya nih ya, semakin memudahkan. Dulu saya juga punya pengalaman nih, memang PLN semakin baik ya pelayanannya karena cepat banget gitu merespon keluhan dari masyarakat. Dulu saya pernah jadi ketua RT Bang Suwardi, jadi beberapa kali menghadapi apa ya problem di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan PLN ya, misalnya apa namanya waktu itu ada kabel putus gitu ya, kemudian trafo meledak dan berbagai macam inilah permasalahan. Dan ketika kita hubungi hotline PLN itu wah cepat banget gitu, setengah jam itu langsung didatengin ke lokasi ya, ya bisa dibilang ketika pengaduan itu masuk langsung segera ditanggapi. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan dengan adanya PLN Mobile ini menjadi apa ya, inovasi yang baik ya dalam pelayanan dan semakin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi sekarang di era digital, semuanya serba menggunakan handphone gitu ya, sehingga akses untuk menyampaikan permasalahan atau untuk mengakses informasi juga menjadi lebih mudah. Baik, oh ya, ini ada pertanyaan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh keduanya, sekiranya mungkin ada apa namanya, ada ini ya, informasi terkait pertanyaan yang disampaikan ini. Ini dari akun Wahid Rezen. Nah, ini Bang Wahid nih ya. Kita bacakan pertanyaannya. Peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi bagaimana? Karena sampah plastik sangat mengkhawatirkan dan tidak ada regulasi jelas tentang sampah plastik. Nah, ini mungkin ini juga ada kaitannya dengan program dari Pertamina. Mungkin Bang Jo ada, tadi saya dengar kan ada ya pemanfaatan minyak jelantah. Nah ini kalau sampah plastik bagaimana nih kira-kira Bang? Oke, baik Bang Dodo, saya coba sedikit menjawab ya. Jadi persoalan sampah ini memang tanggung jawab kita bersama. Jadi kita tidak bisa, yang pertama ya, kita tidak bisa membebankan permasalahan sampah ini hanya kepada salah satu pihak, misalkan pemerintah saja seperti itu. Tapi kita juga harus bergerak di berbagai lini. Yang pertama, pemerintah itu bertugas sebagai pemegang kebijakannya, maka dia harus membuat kebijakan yang memang pro terhadap pengaturan tentang sampah terutama plastik ya. Kemudian yang kedua itu dari sisi pihak perusahaannya, perusahaan yang menghasilkan plastik dia juga harus menyadari bahwa produk yang dihasilkannya itu tidak ramah lingkungan dan harus membenahi. Dan ini sudah ya dari sisi tatanan global maupun di Indonesia, dan perusahaan yang menghasilkan plastik ini sudah mulai juga menyadari dan membuat inovasi terkait produknya akan semakin ramah lingkungan ke depannya. Meskipun masih plastik, misalkan dia akan bisa terurai dalam jangka waktu yang lebih pendek, seperti itu. Nah, kemudian masyarakat juga ini perlu mendapatkan edukasi, gitu, edukasi yang benar, dan juga masyarakatnya harus bergerak mengenai satu, kalau sudah menyadari plastik itu dampaknya buruk atau tidak bisa terurai dalam jangka waktu yang lama, maka nggak usah dipakai, gitu. Dan ini pemerintah kita di Kota Balikpapan sudah melakukan terkait pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat-tempat pembelanjaan dan mengarahkan kepada membawa goodie bag sendiri atau tempat sendiri dari rumah sehingga tidak menambah jumlah beban sampah plastik begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan program CSR kami di tadi Pertamina Better itu mengenai sampah plastik, kami mendorong masyarakat itu untuk pilah sampah dari rumah. Mana sampah-sampah plastik yang masih bisa menghasilkan karena nanti akan bisa didaur ulang itu dipilah kemudian disetor kepada Abadan CSR binaan kami, dan itu masyarakat bisa mendapatkan nilai rupiah dari sana itu. Nah,
sebenarnya bukan nilai rupiahnya yang kita tekankan, karena pasti itu nilainya tidak besar ya, kurang besar lah. Kalau kita mainannya hanya 1 kilo 2 kilo, tentu nilainya tidak seberapa. Tapi pembiasaan kepada masyarakat terkait pilah sampah ini yang paling penting. Yang Pertamina dorong ke sana seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan sampah yang lain selain sampah plastik? Kalau sampah-sampahnya yang organik, sifatnya organik, itu di Abadan Pertamina Better kami bisa olah menjadi karkol atau arang. Sistemnya nanti itu sampah kayu, mau daun, mau apapun, nanti dimasukkan ke alat yang sudah dibikin oleh Abadan, kita sebut sebagai Hero Type X 2.0 gitu ya alatnya. Itu dimasukkan, kemudian dalam jangka waktu pembakaran setengah hari, 12 jam atau lebih dari itu, dia bisa menjadi abu, arang gitu, dan kemudian nanti kita campur dengan lem, kemudian kita jadikan satu bentuk karkul gitu ya, yang kita bisa jual, dan itu ramah lingkungan karena berasal dari sampah gitu, seperti itu. Nah, jadi ya jawabannya mungkin kurang lebih seperti itulah, harus 3 pihak ini bergerak sama-sama semua, sehingga ya semua dampak buruk yang ada ini bisa kita hindari sama-sama. Begitu Bang Dodo. Oke, siap. Dukungan dari masyarakat ini sangat penting banget ya, sosial terkait tentang upaya untuk mendorong energi terbarukan di persampahan, terutama plastik sih memang ya. Karena yang namanya plastik ini kan sangat lama terurai, sehingga nanti juga akan mengganggu ekosistem gitu. Nah, terkait tentang sampah ini, kalau boleh tahu nih, kalau nggak salah kan juga sudah mulai sudah mulai dipakai juga mungkin di kelistrikan ya, Bang Suwardi. Betul Bang Dodo. Gimana, Bang? Untuk sampah sendiri, PLN sudah memanfaatkan penggunaan sampah plastik ini Bang Dodo. Contohnya di pembangkit di Semarang dan di Jakarta. Jadi kami ada komitmen dengan perusahaan sampah di sana, pengolahan di sana, untuk sebagai bahan baku pembangkit listrik di Jatibarang dan di Sunter Bang Dodo. Jadi memang kedepannya kita akan kembangkan terus potensi-potensi sampah-sampah ya plastik ini yang sangat susah diolah ya. Jadi digunakan untuk sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik gitu Bang Dodo. Oke. Ya, mudah-mudahan ini juga semakin terdorong lagi, terutama untuk memanfaatkan sampah untuk menghasilkan energi yang berguna buat masyarakat. Tapi pastinya juga ya tidak hanya, betul tadi saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Bang Jo ya, terkait tentang pembebanan tugas ini jangan hanya titik beratkan kepada satu pihak saja gitu, tetapi kita semua bertanggung jawab. Ini yang perlu terus digaungkan nih sepertinya. Perlu terus untuk disosialisasikan agar kita semua sadar. Dan memang kalau dilihat pun juga pemerintah sudah mengatur atau membuat regulasi ya terkait tentang sampah ini, mulai dari contoh misalnya pengaturan jam gitu ya, itu juga salah satu regulasi yang berketertiban gitu kan. Kemudian juga pemilahan sampah tadi sebagai oleh Bang pun juga sudah didorong di setiap kelurahan sebenarnya. Bahkan setiap kelurahan itu juga memiliki binaan ya, untuk mengolah sampah, dan ini sudah berjalan ya. Mudah-mudahan ini juga semakin maksimal, dan seiring sejalan dengan program energi terbarukan menjadi satu sinergitas yang baik khususnya untuk Balikpapan dan Indonesia. Baik, alhamdulillah nih kita sudah banyak berdiskusi tentang energi terbarukan. Mungkin belum semua kita bahas ya Bang Jo dan Bang Suwardi ya, karena ini kita kaitannya target yang paling utama sebenarnya bagian dari sosialisasi ini Bang Jo dan Bang Suwardi kepada masyarakat Balikpapan khususnya. Mudah-mudahan dengan penyampaian berbagi ilmu dari Bang Jo dan Bang Suwardi ini menjadi referensi dan bahan informasi yang relevan
untuk masyarakat guna mendukung program energi terbarukan. Nah, sebagai penutup, mungkin ada closing statement dari Bang Suwardi dan Bang Jo. Mungkin Bang Jo dulu nih. Boleh. Baik, kita jangan lupa untuk energi terbarukan itu sebenarnya masih ada satu lagi yang isunya juga sangat hangat, yakni terkait dengan kendaraan listrik. Karena kedepannya yang akan berjaya itu adalah kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Hanya saja kalau kita tidak ada yang bergerak, tentu ini tidak akan bisa terwujud. Maka insan-insan muda di kita terutama tidak hanya sekedar menunggu, oh nanti ada mobil listrik, tapi bagaimana bisa berinovasi membuat motor listrik ataupun mobil listrik yang lebih murah, yang bisa mengkonsumsi energi yang terbarukan seperti itu. Nah, ini penting banget. Tapi kalau tanpa gerak kita bersama, ya kita hanya akan selalu menjadi penonton. Kita akan beli barang dari luar terus, tapi tidak pernah bisa menjadi pemain sendiri seperti itu. Maka harapan saya kedepannya, karena masanya kita sekarang ini adalah sudah masanya energi terbarukan, maka hal-hal pendukung lainnya terkait dengan mobilitas kita yang tinggi, butuh motor dan juga mobil, itu juga kita harus siapkan dari sekarang, terus berinovasi, jangan berhenti, dan kita berikan yang terbaik lah untuk Indonesia dan umat manusia secara umum. Mungkin itu saja Bang Dodo. Iya, betul-betul. Ini sekarang yang diambil peluang itu oleh Tesla ya, Teslanya Elon Musk ya. Makanya Indonesia pun juga sudah mulai membuat semacam ya kerjasama dengan perusahaan Tesla ini untuk pengadaan kendaraan listrik terutama di Indonesia. Ini juga semakin menarik nih buat kita. Apalagi tadi disampaikan oleh Bang Suwardi, kurang lebih 9 tahun lagi gitu kan, energi dari bahan fosil, khususnya minyak gitu ya, khususnya minyak bumi, itu sudah sangat terbatas sekali. Meskipun kemarin saya juga pernah baca di rilisnya Kementerian SDM, rilis yang terbaru itu bahkan Kementerian SDM itu melihat cadangan batu bara itu ternyata masih bisa dikeruk 62 tahun lagi katanya. Nah, ini jadi tantangan tersendiri ya, karena yang namanya batu bara ini bisa dibilang menimbulkan polemik lah gitu. Nah, ini apalagi ada informasi baru yang ada 62 tahun lagi, wah kayaknya tantangan kita untuk menghadirkan energi terbarukan juga semakin berat sepertinya. Tetapi kita tetap optimis. Mudah-mudahan kita semua sadar dan pilih bagaimana mendukung energi terbarukan. Nah, kemudian Wardi, bagaimana kira-kira untuk closing statement-nya? Baik, Bang Dodo. Jadi kami sebagai PLN, sebagai operator pemerintah, kami siap mendukung terkait energi terbarukan, energi yang green, dan merupakan salah satu visi kita, visi dari PLN, dari pusat, bahwa visi ke depan PLN adalah energi yang green. Dan PLN di Kaltimra, Kalimantan Timur dan Utara, tentunya sangat mendukung atau support terkait energi terbarukan ini. Dan bahkan sampai saat ini PLN Kaltimra sudah mampu lah ibaratnya melebihi kapasitas pembangkit kita sangat besar. Jadi untuk pembangunan ini di Kaltim dan di Utara ini sangat mumpuni. Jadi pelanggan tuh silakan mau pasang baru berapa juta watt. PLN saat ini sudah mampu, Bang Dodo, di Kaltim dan di Utara. Memang ke arah energi terbarukan ini terus kita gencarkan untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya energi terbarukan ini. Dan tadi yang disampaikan Mas Jo bahwa kedepannya pasti kendaraan listrik itu pasti akan kendaraan utama. Nah, PLN saat ini sudah membangun stasiun-stasiun pengisian listrik, Bang Dodo. Jadi di setiap mungkin seperti SPBU ya, SPBU. Jadi PLN sudah bangun di setiap kantor PLN maupun di tempat-tempat strategis sudah ada tempat pengisian listrik, Bang Dodo. Jadi pelanggan bisa mengisi listrik dimanapun. Jadi memang
salah satu program kalian adalah menyediakan sebanyak mungkin tempat pengisian listrik tersebut Bang Dodo agar mendukung kendaraan listrik di masa depan Bang Dodo. Mungkin itu Bang Dodo, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Suwardi dan juga Bang Jo atas sharing yang luar biasa pada sore hari ini. Jujur ini makin ini kita ya membuka wawasan kita terkait tentang betapa penting dan luar biasanya energi terbarukan ini menjadi alternatif energi khususnya di masa depan. Tentunya dengan seperti ini masa depan kita akan cerah sekali ini kalau kita lihat. Kita optimis bersama, apalagi potensi energi terbarukan di Indonesia itu ternyata sangat luar biasa gitu ya. Bahkan tadi bukan lagi ribuan megawatt, bahkan sampai giga ya Bang Jo ya, potensi untuk memanfaatkan energi terbarukan ini. Ya, ini terakhir ada komentar dari Bang Wahid ya, mudahan Indonesia punya holding company khusus di bidang energi seperti Telkom yang bergerak di bidang telekomunikasi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu usulan yang bagus nih dari Bang Wahid ya. Ya bisa dibilang juga sudah saat ini mungkin sementara terwakili lah oleh beberapa perusahaan yang concern di energi terbarukan seperti Pertamina, kemudian ya termasuk PLN juga ya. Ya, terima kasih banyak kepada Bang Jo dan Bang Suwardi. Mudah-mudahan selalu sehat keluarga, dimudahkan urusannya dan semakin sukses ya berjalan. Amin. Amin. Kepada seluruh pemirsa yang sudah hadir dalam kesempatan sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi pada depan insya Allah di program yang mingguan inspiratif yang insya Allah akan menghadirkan tema menarik lainnya. Baik, dari saya itu saja. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan tentunya kepada kedua narasumber kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Jo. Amin, amin. Amin, sama-sama.